Pemirsa, hingga kini masa simpatisan Rizik Syihab masih bertahan di sejumlah titik tak jauh dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka bertahan sambil menunggu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelumnya pemirsa, masa pendukung Rizik Syihab dibubarkan paksa oleh polisi saat mendekat ke arah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka berhamburan menyelamatkan diri ke wilayah perkampungan di sepanjang Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Masa dari berbagai daerah itu berencana menghadiri sidang putusan Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Masa berusaha menembus barikade polisi yang menghalangi jalan menuju PN Jakarta Timur. Kericuhan sempat terjadi karena massa yang berusaha datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dihalangi polisi. Bahkan polisi 3 kali menembakkan gas air mata ke arah massa sehingga massa berhamburan kabur dari massa kerumunan. Perhatikan, himbau untuk seluruh massa bahwa tidak anarkis. Apabila perwakilan mau menyampaikan ingatkan maka silakan perwakilan menyampaikan aksi tidak baik. Mohon untuk tahan diri. Mohon untuk menahan diri. Tidak ada pelemparan. Ya pemirsa, sebelum ditembakkan gas air mata, massa pendukung Rizik Syihab ini telah terlebih dahulu melempari petugas dengan batu. Dan tanpa mengindahkan protokol kesehatan, mereka sempat memaksa untuk menerobos pengamanan dari pihak kepolisian untuk merapat ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Untuk sidang sendiri sudah berlangsung sejak pukul 10 pagi dan pada hari ini Rizik Syihab akan dibacakan tuntutan atas kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Pemirsa, kita akan sapa Ririn Oktaviani di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat siang Ririn, apakah sudah ada vonis untuk Rizik Syihab? Ya, Wilson dan juga Deta, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Katwanto telah memutuskan terdakwa Rizik Syihab dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun karena terbukti secara sah dan juga meyakinkan melanggar dakwaan pertama pasal 14 ayat 1 Undang-Undang KUHP, di mana berkaitan tentang perkaranya, yakni adalah pemberitaan berita bohong berkaitan tentang hasil kesehatannya, yakni tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor yang membuat keonaran pada saat itu. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa Rizik Syihab dengan tuntutan 6 tahun penjara. Yang artinya dari ketiga perkara yang dijalani oleh Rizik Syihab, yang pertama yakni adalah kerumunan Petamburan dengan hukuman 8 bulan penjara, kemudian kerumunan Megamendung dihukum dengan denda 20 juta rupiah, dan yang terakhir yang dibacakan hari ini yakni putusan berkaitan tentang RS Umi Bogor, yakni dipidana selama 4 tahun penjara. Lantas apakah nantinya kemudian penasehat hukum akan mengambil langkah upaya hukum seperti yang dilakukan dalam 2 perkara lainnya? Kami masih menunggu dari pernyataan lengkap dari penasehat hukum yang saat ini masih mendampingi terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, yakni Hanif Alas, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan Dr. Andi Tatap dalam perkara yang sama. Dapat kami informasikan juga bahwa suasana jalannya persidangan masih berjalan kondusif. Persidangan digelar secara terbuka dan dihadiri oleh pihak secara terbatas. Namun kami memantau ada keluarga dari Rizik Syihab yang hadir dalam persidangan hari ini, dan persidangan hari ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara itu pengamanan di luar persidangan di Pengadilan Negeri
Negeri Jakarta Timur masih berlangsung. 3.000 personel lebih disiagakan di titik-titik yang telah disebar di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tadi sempat terjadi bersih tegang antara simpatisan dengan pihak kepolisian, yang saat ini beberapa kemudian simpatisan masih bertahan di titik-titik penyekatan. Namun pihak kepolisian terus meminta untuk membubarkan diri dan memantau persidangan melalui kanal YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan dapat kami informasikan juga, karena adanya penyekatan dan juga penutupan, banyak warga yang kemudian menonton jalannya penutupan ini. Namun kemudian pihak kepolisian meminta warga di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk tetap berada di rumah karena masih berada di saat pandemi COVID-19. Deta dan juga Wilson. Baik Ririn, apakah ada jalur alternatif untuk masyarakat agar tidak kesusahan untuk melewati Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Ya, tidak seperti persidangan sebelumnya bahwa penyekatan pada hari ini, yakni tepatnya pada agenda vonis Rizik Syihab ini memang lebih jauh. Maksud kami adalah penyekatan lebih luas daripada penyekatan pada persidangan-persidangan sebelumnya, di mana sebelumnya hanya berkisar antara berjarak 500 meter dari pengadilan, namun saat ini berlangsung lebih jauh sehingga mengharapkan atau menghimbau kepada masyarakat yang ingin melewati di sekitar jalur ini dapat menggunakan jalur alternatif lain. Deta dan juga Wilson. Terima kasih Ririn Oktaviani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.